Halo sobatku semua, kembali lagi dengan Nusa Balik Kamera ya. Kali ini saya ingin review tentang kamera EOS 600D sahabatku. Jadi banyak yang menanyakan ini tentang Canon EOS 600D-nya ini sahabat. Ini masih worth it nggak ya dipakai di tahun 2024 ini? Nah seperti itu ya pertanyaannya. Jadi saya bahas ya dari spek, terus dari fisiknya, dan masih bisa worth it nggak dipakai 2024. Nah kita lihat dari fisiknya sahabatku. Kalau dari fisiknya ini sudah terlihat memang gagah ya, gagah karena memang dia versi DSLR nih sahabatku, bukan kamera mirrorless. Nah jadi kita lihat dari fisiknya. Nah dari bagian atas ini dia sudah kelihatan seperti ini ya. Jadi modelnya kayak ini. Modenya kita bisa atur kayak ini, dan menurut saya ini kamera pemula yang memang masih bagus untuk dipakai karena memang speknya masih tinggi ya menurut saya. Karena dari dia untuk sensornya, dia sensor APS-C, cuma pixelnya sudah di 18 megapiksel sahabatku. Nah, jadi kayak itu. Terus modenya di sini sudah terlihat profesional ya bagian ini. Terus ada memang scroll. Enaknya lagi dia ada flashnya sahabatku. Nah, ini flashnya seperti apa nih? Udah ada baterainya belum? Oh, sudah ya. Kita lihat on kan. Kita lihat di flash. Jadi sangat membantu sekali kalau foto gelap-gelap ini flash, ada flashnya kayak ini. Terus ada viewfinder ya, viewfinder ketika nanti layarnya ada masalah kita bisa setting atau metringnya di viewfinder. Nah itu, terus dia sudah mendukung fitur video sahabatku. Jadi modenya ini kita bisa ke video kayak ini. Nah dia sudah di Full HD ya sahabatku, tapi belum 4K. Nah ini kamera ini belum 4K, cuma sudah Full HD ya. Kita lihat di menu sebagian sini, dia sudah di 1920 30 ya untuk size-nya. Dia sudah di 30 fps nih sahabatku untuk 600D ini. Nah itu, dan enaknya lagi dia sudah layar flip kayak ini. Jadi sangat membantu sekali ya kalau kita low angle kayak ini. Nah, ini layarnya flip kayak ini dia. Nah, ini sangat membantu sekali. Terus dia enaknya lagi dia memakai SD card ya. Dia memakai SD card, jadi memakai memori pada umumnya ya. Gampang untuk dicari. Nah, seperti itu dia untuk ini. Dan dia memang terpisah ya antara baterai dan tempat memori. Nah, biasanya banyak sekarang kamera keluaran baru bahkan ya. Dia menaruh baterai sama memorinya dalam satu lubang ya nih. Biasanya di sebelah sini atau sebelah sini ya. Cuman kalau 600D ini sudah terpisah ya antara tempat baterai. Di sini memang dia baterai kayak ini. Dia memakai baterai nih sahabatku LPE 8 ya. Ini mahnya sudah lumayan tinggi, ini 1120 mah nih ya. Nah ini sudah cukup lama dipakai untuk foto atau video ya itu. Nah terus dia di sini ada fitur untuk colokan mic. Nah ini yang paling dicari ini di tahun-tahun sekarang ini ya, karena banyak konten kreator menanyakan, beli ada yang kamera yang harga 2 jutaan tuh biar ada colokan mic. Nah nih di 600D sudah ada ya colokan micnya, bisa dipasang mic, terus bisa dipasang remote kayak ini ya, terus bisa di HDMI out ya, dia kayak ini HDMI nya cukup besar juga, terus AV out ya. Ini AV out bisa ke TV ya. Nah jadi kayak itu untuk colokan di bagian sini ya. Terus kita di bagian bawah ya normal lah ya, ini untuk tripod biasa. Terus dia di bagian sini untuk memori. Terus bagian depannya dia kayak ini sahabatku, dia polos ya kayak ini. Ya ada tulisan 600D, cuma terlihat sekali kalau dipakai ini memang profesional ya, kelihatan karena DSLR. Terus di enaknya lagi kamera 600D ini dia sudah bisa masuk dua lensa ya, bisa lensa yang EF dan EFS ya. Jadi ini yang versi EFS dia kayak ini, terus bisa lensa EF ya. Nah, jadi lensa-lensa full frame itu bisa masuk sini. Ini kodenya di mountingnya ya. Ini untuk kode EFS, ini kode EF. Jadi dua lensa masuk di sini. Biarpun dia masih APS-C, cuma pixelnya sudah 18 megapiksel ya, cukup besar ya untuk di sekarang. Dan enaknya lagi, biarpun dia sudah keluaran lama ya, ini keluaran tahun 2011 sahabatku. Jadi sudah hampir ya 13-14 tahun ini kamera. Jadi tapi terlihat masih ini ya, masih profesional sekali kalau dipakai. Biasanya yang membuat dia hasilnya bagus juga tidak serta-merta dari body ya sahabatku. Jangan terlalu berpatok pada body ya. Biasanya kalau orang itu, menurut saya ya, yang membuat foto bagus itu yang pertama itu
skill ya, skill orang yang memakai kameranya seperti itu. Bukan kameranya aja gitu. Walaupun dikasih yang kamera yang lebih bagus ya, seperti 60D. Terus ini saya ada juga 70D ya. Ada juga ini yang masih APS-C ya. Ini 7D juga APS-C ya, masih APS-C dia. Terus yang full frame itu nih 5D Mark II ya. Biarpun dikasih kamera-kamera profesional, semi pro, kalau dia memang skillnya cuak ya, hasilnya juga akan jelek. Bahkan bisa hasilnya lebih jelek dari hasil AP ya, karena memang kalau kita nggak tahu ya apa namanya ilmu fotografi, setting-settingan kamera yang ada di DSLR ini, hasilnya nggak akan maksimal menurut saya. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu tidak serta-merta dari body yang bagus, itu harus diimbangi dengan lensa ya. Kalau lensanya bagus, biasanya kalau lensa kit ini ya menurut saya bisa dipakai, cuman tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Jadi untuk memaksimalkan body dan hasil foto biasanya disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan fotonya seperti apa. Kebutuhan fotonya kalau kita makro, foto yang kecil-kecil tuh ya, kita harus beli lensa makro. Nah ini lensanya yang paling berperan ya menurut saya. Ini 50%, di lensa juga 50%. Cuman biasanya keseluruhan itu tergantung yang pakai. Jadi walaupun dia memakai kamera sederhana, tapi dia bisa memaksimalkan kameranya. Jadi itu yang paling bisa menghasilkan foto bagus ya menurut saya. Kalau dia selalu menyalahkan gear aja, berarti skillnya kurang di upgrade ya. Nah jadi seperti itu sahabatku. Sepintas ya. Jadi kamera ini 600D sudah bisa dipasang dua lensa ya, yang seri EF dan EFS. Nah biasanya saran saya kalau sudah punya 600D, maksimalkan dia fungsi di body, terus sesuaikan lensanya. Nanti kalau sahabat suka foto landscape ya, landscape yang suka wide ya, itu beliin lensa wide. Nah seperti itu, jadi dia fungsi kamera ini bisa maksimal. Nah seperti itu sahabatku. Kalau pingin foto portrait yang ada bokehnya, yang ngeblur-ngeblur, itu beliin lensa fix sahabatku. Biasanya 600D, kalau dia sudah pakai kit, dia skillnya up, biasanya ke fix 50 f1.8, yang boleh yang versi 1, versi 2. Kalau ada duit lebih, beli yang versi STM sahabatku. Ada itu 5018 STM ya. Jadi dia fokusnya itu smooth ya. Jadi enak dipakai video juga dia. Nah seperti itu. Padahal ini dari spek ya, dia sudah 18 megapiksel, terus dia sudah layar flip kayak ini, terus bisa video ya, video dia sudah bisa di Full HD, terus dia memakai slot memori yang kayak ini. Terus enaknya lagi di tahun-tahun sekarang ini sudah tersedia fitur mic-nya kayak ini. Jadi fitur di sini itu sudah menurut saya sudah lengkap ya untuk dipakai di tahun 2024 ini. Jadi kesimpulannya memang kamera 600D ini masih worth it ya untuk dipakai tahun 2024 ini, asal disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Kalau pingin makro, beli lensa makro, pingin wide, beli lensa wide. Nah jadi seperti itu ya sahabatku yang bisa saya share itu sempat kali ini. Untuk harga, nah ini yang penting sahabatku, jangan di off dulu. Untuk harga ini penting nih, karena menyesuaikan kantong nih ya. Untuk 600D ya, kalau dia ada kitnya kayak ini, nah, kitnya kayak ini, terus ada lengkap box, biasanya dijual itu di harga 2 jutaan ya, 2 jutaan lebih. Cuman biasanya masalah ya ini karetnya nggak ada, terus layar pignet, jamuran itu biasa ya, karena sudah 13-14 tahun dia beredar di Indonesia. Jadi harganya 2 jutaan. Kalau bisa ya di bawahnya itu ada biasanya jual 1,5 ya, dengan kondisi yang memang ya ada kerusakan. Yang penting beli kamera 600D itu fungsinya normal, sensor bersih, sikat. Thank you.